Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anwar Salik, mahasiswa program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, Universitas Setiabudi Rangkas Bitung. Nah, hari ini kita akan belajar bersama tentang mengenal tanda baca dalam teks laporan hasil observasi. Nah, pada video kali ini kita akan belajar mengenai tanda baca, salah satu elemen penting dalam bahasa tulis. Pernahkah kalian merasa bingung membaca sebuah teks yang panjang tanpa tanda baca? Rasanya pasti sulit dipahami, bukan? Tanda baca berfungsi sebagai rambu lalu lintas dalam bahasa, mengarahkan, memandu, dan membantu kita memahami arti kalimat dengan lebih baik. Nah, di video ini kita akan mempelajari pengertian tanda baca, jenis-jenisnya, dan contoh penggunaannya. Tanpa tanda baca, tulisan bisa sulit dipahami dan membingungkan. Yuk, kita pelajari lebih lanjut. Sebelum lanjut ke materi, di sini ada alur tujuan pembelajaran. Di sini saya menentukan alur tujuan pembelajarannya, yaitu peserta didik mampu dan mengenal tanda baca dalam teks laporan hasil observasi. Seperti itu. Untuk selanjutnya kita ke materi. Yang pertama itu pengertian dulu ya, sebelum kita mengenal jenis-jenis dan contoh penggunaannya. Nah, di sini di KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, tanda baca merupakan tanda grafis yang digunakan secara konvensional untuk memisahkan pelbagai bagian dari satuan bahasa tertulis. Nah, di sini juga ada kenapa sih pentingnya kita mengenal tanda baca? Tanda baca itu penting karena membantu menata kata dan kalimat sehingga maksudnya mudah untuk dipahami. Lanjut kita ke jenis-jenis tanda baca. Kita sudah mengetahui jenis-jenis tanda baca. Contohnya itu ya ada di sini ada 4, yaitu tanda titik, tanda koma, tanda titik 2, dan tanda titik koma. Ini merupakan tanda baca yang umum digunakan dalam sebuah penggunaan kalimat ya, penggunaan kalimat dan penggunaan dalam berbagai karya ilmiah. Nah, selanjutnya yaitu penjelasannya dan contoh penggunaannya dalam tanda baca ini. Nah, tanda titik ini merupakan tanda yang digunakan untuk mengakhiri sebuah kalimat. Contohnya, bus itu penuh penumpang, titik. Nah, terdapat di akhir kalimat ya, sebagai pengakhir suatu kalimat. Nah, yang kedua yaitu tanda koma. Tanda ini digunakan untuk pemerincian 3 unsur atau lebih. Nah, 3 unsur atau lebihnya itu contohnya seperti harga beras, minyak goreng, gula, dan kebutuhan pokok lainnya cukup stabil. Ini merupakan salah satu contoh kalimatnya ya. Masih banyak juga. Kalau tidak menggunakan koma mungkin akan beda ya persepsinya gitu. Akan beda penjelasannya, seperti kalau misalnya tidak ada tanda koma, harga beras, minyak goreng, gula, dan kebutuhan pokok lainnya cukup stabil. Kan itu merupakan persepsinya beda gitu. Nah, sehingga dibuatlah tanda koma untuk memisahkan ya, atau pemerincian 3 unsur atau lebih. Nah, yang selanjutnya itu tanda titik 2. Tanda ini digunakan di akhir pernyataan yang diikuti dengan pemerincian, seperti contoh kami memerlukan alat tulis berikut. Nah, titik 2 berikutnya ini merupakan akhir dari pernyataan untuk selanjutnya menjelaskan tentang pemerinciannya, seperti pena, penengas, pensil, penghapus, seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya itu tanda titik koma. Tanda ini digunakan sebagai pengganti kata penghubung setara. Seperti hari masih pagi, penumpang masih sepi. Seperti itu. Masih banyak juga contoh-contoh yang lainnya. Mungkin saya tidak bisa menjelaskan satu persatu. Gitu. Mungkin mudah-mudahan bisa dipahami tentang penjelasan dan contoh penggunaannya gitu. Nah, untuk sekarang selanjutnya kalian diminta untuk melakukan latihan penempatan tanda baca.
tolong tulis di kolom komentar atau bisa japri ke saya gitu. Eh, Latihannya itu lengkapi tanda baca pada kalimat berikut. Aku naik sampan ke sekolah. Di warung dekat stasiun ini harga makanan cukup mahal dan harga minuman cukup murah. Hari Senin besok kelas 7A, 7B, dan 7C mengadakan kunjungan ke museum. Nah, untuk selanjutnya mungkin kalian bisa mencobanya di rumah. Mungkin cukup sekian dari saya untuk penjelasan materinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.